Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi pada Kamis pagi ini tanggal 16 Mei 2024. Selalu saya bersuka cita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus, karena Yesus itu hidup. Dia dahsyat, Dia ajaib, Dia cinta kita semua. Dia yang selalu pimpin hidup kita. Itu selalu saya akan menyanyi lagu ini di dalam buku Tabernakel Glory nomor 623. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku kalau bukan Tuhan Yesus. Karena firman Tuhan pagi ini kita mau baca bilangan 33 atas kemurahan Tuhan. Kita sudah baca bilangan pasal 33 ayat 1 sampai 56. Satu pasal penuh kita baca yang berkaitan perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tempat yang akan Tuhan tunjuk. Tapi ada puluhan tempat persembahan. Berarti hidup ini adalah sebuah perjalanan. Di mana tempat-tempat yang kita singgah, dimanapun kita berada, dimanapun kita berhenti, Tuhan Yesus menyertai kita. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Amin, haleluya. Semuanya dari Tuhan, terencana sempurna menghadapi gelombang dalam jalan hidupku. Ku bersandar pada Tuhan, ku serahkan semuanya. Amin, haleluya. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Amin, haleluya. Semuanya dari Tuhan, terencana sempurna. Haleluya. Menghadapi gelombang dalam jalan hidupku. Ku bersandar pada Tuhan, ku serahkan semuanya. Amin, haleluya. Ku tahu siapa yang pimpin. Dalam Ulangan 31 ayat 8, demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Amin, haleluya. Demikianlah janji Tuhan. Tuhan Yesus pegang hidupku. Amin, haleluya. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran dan keagungan. Dia segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu, nama Yesus yang maha mulia. Tuhan Yesus maha kudus, Engkaulah Bapakku, juru selamatku. Ampunilah semua dosaku, salahku, kekilafanku Bapa. Tuntunlah
hidupku, ya Tuhan Yesus, di dalam kebenaran-Mu. Amin. Kami percaya pagi ini, pagi yang begitu bahagia, karena Tuhan Yesus, Engkau menyertai kami. Berfirman Bapa, kami siap bacakan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Terpujilah Bapa kita Yesus yang luar biasa. Janjinya Tuhan luar biasa. Pagi ini Tuhan berfirman dalam Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan Dia sediakan berjalan di depanmu. Dia sediakan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut dan jangan patah hati. Amin. Ini firman Tuhan buat kita semua pagi ini. Firman Tuhan bukan berlaku waktu bangsa Israel saja, waktu ribuan tahun yang lalu. Tidak. Tuhan masih ada sampai detik ini. Dia hidup kekal sampai selama-lamanya. Dan apa yang Tuhan janjikan dalam firman Tuhan, kita aminkan. Oleh karena itu, hiduplah di dalam firman Tuhan. Kalau hidup di dalam firman Tuhan, berarti kita hidup di dalam janji Tuhan. Dan janji Tuhan kekal selama-lamanya. Amin. Mari kita baca firman Tuhan Ulangan 33. Haleluya, saya senang sekali. Bilangan 33 ya. Satu pasal penuh cukup panjang, sebuah perjalanan bangsa Israel. Demikian firman Tuhan. Tempat-tempat persinggahan orang Israel di padang gurun. Inilah tempat-tempat persinggahan orang Israel setelah mereka keluar dari Mesir. Pasukan demi pasukan di bawah pimpinan Musa dan Harun. Seperti bangsa Israel keluar dari Mesir adalah sebuah perjalanan. Demikian kehidupan kita. Sebagai orang Kristen yang sudah keluar dari dunia, ciptaan yang baru. Tapi bukan berarti kita tanpa rintangan, penuh dengan tantangan. Tapi jangan lupa, Tuhan Yesus bersama kita. Keluar dari Mesir berarti kehidupan yang sudah baru. Kehidupan kita disertai Tuhan. Ayat 2, Musa meluluskan perjalanan mereka tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Dan ini adalah tempat persinggahan mereka dalam perjalanan mereka. Mereka berangkat dari Ramses pada bulan yang pertama. Pada hari ke-15 bulan yang pertama itu, pada hari sesudah Paskah berjalan orang Israel keluar oleh tangan yang dinaikkan di depan mata semua orang Mesir. Sementara orang Mesir sedang menguburkan orang-orang telah dibunuh Tuhan yang di antara mereka, yang semua anak sulung, sebab Tuhan lalu menjatuhkan hukuman-hukuman kepada Allah mereka. Ya, mereka dihukum sama Tuhan karena mereka tidak taat kepada firman Tuhan. Maka hidup sebuah perjalanan. Kalau Bapak Ibu dalam perjalanan ini, kalau hidup tidak taat kepada firman, seringkali melanggar sama Tuhan, Tuhan pasti murka, saudara. Dan kalau Tuhan murka dari panggil seorang, tidak bisa bertobat. Sudah gawat, saudara. Untuk itu mari, selagi kita masih hidup, jangan pernah mengomel dalam sebuah jangan pernah berbuat dosa. Ya, cepat minta ampun sama Tuhan dan bertobat hidup dalam firman Tuhan. Berangkat yang kelima, berangkat orang Israel dari Ramses, lalu berkemah di Sukot. Mereka berangkat dari Sukot, lalu berkemah di Etam yang di padang gurun. Mereka berangkat dari Etam, lalu balik kembali ke Pihahirot yang di depan Baal-Zephon, kemudian berkemah di dalam tangan Migdol. Mereka berangkat dari Pihahirot dan lewat dari tengah-tengah laut ke padang gurun. Lalu mereka berjalan 3 hari perjalanan jauhnya di padang gurun Etam, kemudian mereka berkemah di Mara. Mereka berangkat dari Mara lalu sampai di Elim, lalu di Elim ada 12 mata air dan 70 korn korma. Di sana mereka berkemah. Ini perjalanan singgah-singgah seperti kehidupan saudara, kehidupan Bapak Ibu selama hidup dari sejak lahir, sekolah, ya baik SD, SMP itu ibarat itu berhenti, ya. Sekolah di SD selesai, masuk ke tempat yang berbeda-beda kan, bisa tempat yang sama, tempat yang berbeda. Saya seperti saya nih, pergi ke Israel tempat demi tempat saya lakukan. Kemarin perjalanan ke Turki, perjalanan ke China, baik pada Korea Selatan, ke Bangkok, Singapura, saya keliling. Itu tempat-tempat persinggahan saya. Baik saya pulang ke Jember, ke Jakarta, dimanapun saya pelayanan, ya di Semarang, dimanapun saya berada pelayanan, sama dengan sini. Yang penting di tempat kita ada, di situ ada penyertaan Tuhan. Di situ kita berada di dalam kehendak Tuhan, selaras dengan firman Tuhan. Jangan keluar dari wilayahnya Tuhan. Jangan perbuat dosa. Mereka berangkat dari Elim lalu berkemah di tepi Laut Teberau. Mereka berangkat dari Laut Teberau lalu berkemah di padang gurun Sin. Mereka berangkat dari padang gurun Sin lalu berkemah di Dofka. Mereka berangkat dari Dofka lalu berkemah di Alus. Mereka berangkat dari Alus lalu berkemah di Rafidim. Dan di sana tidak ada air minum untuk bangsa itu. Mereka berangkat dari Rafidim lalu berkemah di padang gurun Sinai. Mereka berangkat dari padang gurun Sinai lalu berkemah di Kibron Tawa. Mereka berangkat dari Kibron Tawa lalu berkemah di Haserot. Mereka berangkat dari Haserot lalu berkemah di Ritma.
Mereka berangkat dari Ritma lalu berkemah di Rimon Peres. Mereka berangkat dari Rimon Peres lalu berkemah di Libna. Mereka berangkat dari Libna lalu berkemah di Risa. Mereka berangkat dari Risa lalu berkemah di Kehelata. Mereka berangkat dari Kehelata lalu berkemah di Harsyafir. Mereka berangkat dari Harsyafir lalu berkemah di Harada. Mereka berangkat dari Harada lalu berkemah di Makelot. Mereka berangkat dari Makelot lalu berkemah di Tahat. Mereka berangkat dari Tahat lalu berkemah di Tara. Mereka berangkat dari Tara lalu berkemah di Mitka. Mereka berangkat dari Mitka lalu berkemah di Hasmona. Mereka berangkat dari Hasmona lalu berkemah di Moseroti. Mereka berangkat dari Moseroti lalu berkemah di Benayaakan. Mereka berangkat dari Benayaakan lalu berkemah di Hor Gilgad. Mereka berangkat dari Hor Gilgad lalu berkemah di Yofbata. Mereka berangkat dari Yofbata lalu berkemah di Abrona. Mereka berangkat dari Abrona lalu berkemah di Esron Geber. Mereka berangkat dari Esron Geber lalu berkemah di padang gurun Sin, yaitu Kades. Mereka berangkat dari Kades lalu berkemah di Gunung Hor di perbatasan tanah Elom. Ketika itu Imam Harun naik ke Gunung Hor bersesuai dengan titah Tuhan. Dan dia di situ ia mati pada tahun ke-40 sudah orang Israel keluar dari Mesir pada bulan kelima pada tanggal 1 bulan itu. Jadi bangsa Israel saudara ya, dalam perjalanan 40 tahun saudara ya, tidak ditinggalkan sama Tuhan tapi disertai Tuhan. Itu sesuai pula di dalam saya membaca Ulangan pasal 20 pasal 2 ayat yang ke-7 saudara. Ulangan pasal 2 ayat 7 demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Ke-40 tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau dan kau tidak kekurangan apapun. Bangsa Israel disertai Tuhan selama hidupnya. Dari tanah Mesir ke tanah perjanjian 40 tahun tidak pernah kekurangan apapun. Demikian kehidupan kita. Saya selama dalam perjalanan menjadi hamba Tuhan, selalu Tuhan akan berkati. Selalu disertai Tuhan. Demikian saya berdoa buat Bapak Ibu senantiasa penuh dengan cinta kasih. Yang memberkati saya sebagai hamba Tuhan. Yang memberkati para hamba Tuhan. Yang memberkati semua anak Tuhan. Pasti diberkati sama Tuhan. Karena sumber segala berkat datang dari Tuhan. Ya. Jadi dia tahu persis kalau Bapak Ibu berkorban baik kepada saya, kepada hamba Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. Itu dilihat sama Tuhan. Setiap tangan-tangan yang melakukan transfer berkat itu dilihat sama Tuhan. Karena di Amsal 15 ayat 3, mata Tuhan ada di segala tempat. Itu kita takut sama Tuhan. Berbuatlah benar di hadapan Tuhan ya. Seperti Harun suatu hari kelak. Harun meninggalkan dunia ini. Dipanggil sama Tuhan. Ayat 39. Harun berumur 123 tahun ketika ia mati di Gunung Hor. Semua akan berakhir. Tapi Tuhan catat setiap perjalanan hidup kita. Benar atau tidak di depan Tuhan. Setiap perilaku kita, hati kita, Harun semua dilihat sama Tuhan. Perbuatan Musa dan Harun. Dan setiap kita takutlah kepada Tuhan. Sehingga sepanjang umur perjalanan hidup kita. Biar perjalanan kita perjalanan yang menyenangkan hati Tuhan. Ayat 40. Pada waktu raja negeri Arad orang Kanan itu yang tinggal di tanah Kanan mendengar kabar tentang kedatangan orang Israel, berangkatlah mereka dari Gunung Hor lalu berkemah di Salmona. Ya, saya hitung nih saudara sampai di Salmona. Ini sudah tempat persisian 36 saudara. Bapak Ibu bisa hitung ya. Kalau saya salah ya kurang lebih ini ya. Saya hitung tadi. Mereka berangkat dari Salmona lalu berkemah di Funon 37. Mereka berangkat dari Funon lalu berkemah di Obot 38. Mereka berangkat dari Obot lalu berkemah di dekat runtuhan Abarim di daerah Moab 39. Mereka berangkat dari runtuhan itu lalu berkemah di Dibon-Gad 40. Mereka berangkat dari Dibon-Gad lalu berkemah di Almon Diblan Laim 41. Mereka berangkat dari Almon Diblan Taim lalu berkemah di Pegung Abarim tempat di depan Nebo ya, Gunung Nebo ya, depan Nebo. Berarti pada waktu Musa dipanggil di sini sudah ya 42. Mereka berangkat dari pegunungan Abraham lalu berkemah di dataran sungai Yordan dekat Yeriko 43. Mereka berkemah di tepi sungai Yordan dari Bet-Shemesh sampai ke Abel Sitim di dataran Moab 44 ya. Ayat 50. Tuhan berfirman kepada Musa di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Berbicara kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu menyeberang sungai Yordan ke tanah Moab ya, ke tanah Kanaan, maka haruslah kamu menghalau semua penduduk negeri itu dari depanmu dan membinakan segala batu berukir kepunyaan mereka. Juga haruslah kamu membinasakan segala patung tuangan mereka dan memusnahkan segala bukit pengorbanan mereka. Di sini kita tahu karakter Tuhan ya. Tuhan paling benci dan murka marah
Kalau kita punya berhala di rumah Bapak Ibu, kalau ada berhala-berhala, jangan itu singkirkan, jangan disembah, jangan, tidak boleh. Tapi kalau sekedar hiasan, doakan itu. Sebab iblis juga bisa punya tempat di tempat-tempat itu, ya. Jadi bisa kasih tahu hamba Tuhan Bapak Gembala atau saya akan doakan, dimeteraikan semua dalam nama Yesus supaya tidak Tuhan izinkan menjadi patung tuangan, ya. Jangan sampai dimasukkan roh iblis, roh jahat, ya. Itu semua dihancurkan, ya. Kecuali berupa hiasan-hiasan, tidak boleh, itu kemarahan Tuhan. Kata firman Tuhan ayat 53, haruslah kamu menduduki negeri itu dan diam di sana, sebab kepadamu kuberikan negeri itu untuk diduduki. Tempat yang kita berada itu atas izin Tuhan. Rumah-rumah yang kita duduki itu atas izin Tuhan. Tutup penuhlah rumah kita dengan penuh dengan doa. Ya, bersekutu dengan Tuhan supaya Tuhan memberkati rumah kita, memberkati pelayanan kita, memberkati pekerjaan kita. Apa yang kita kerjakan semua diberkati sama Tuhan. Andalkan Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita. Maka haruslah kamu membagi negeri itu sebagai milik pusaka dengan membuat undi menurut kaummu. Kepada yang besar jumlahnya haruslah kamu memberikan milik pusaka besar, dan kepada yang kecil jumlahnya haruslah kamu memberikan milik pusaka kecil yang ditunjuk oleh undi bagi masing-masing. Itulah bagian undiannya. Menurut suku mereka nenek moyangmu haruslah kamu membagi milik pusakanya itu. Tapi jika kamu tidak menghalau negeri itu dari depanmu, maka orang-orang kamu tinggalkan hidup dari mereka akan menjadi seperti selumbar di matamu dan seperti duri yang menusuk lambungmu, dan mereka akan menyesatkan kamu di negeri yang kamu diami. Jadi kita tidak boleh memberikan dosa, ya, karena dosa itu sebagai benalu akan memberi kekacauan, menghambat berkat Tuhan. Tidak ada berkat kalau kita simpan dosa, ya. Oleh itu mari kita mau sungguh-sungguh hidup di dalam firman Tuhan. Ayat 46 yang terakhir, maka akan kulakukan kepadamu seperti yang kurancang melakukan kepada mereka. Amin. Rancangan Tuhan adalah rancangan masa depan yang penuh harapan. Yang penting di sini kita belajar harap kepada Tuhan. Hidup adalah sebuah perjalanan, tapi setiap perjalanan begitu indah kalau selama perjalanan kita bersama dengan Yesus. Untuk itu kita minta sama Tuhan, Tuhan pimpin hidupku supaya langkah-langkah hidupku bukan melangkah yang salah, tapi melangkah di dalam firman Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Ku tahu siapa yang pimpin, amin, haleluya, hari depan hidupku, amin, haleluya. Semuanya datang dari Tuhan, terencana sempurna, haleluya, menghadapi gelombang dalam jalan hidupku. Ku bersandar pada Tuhan, sempurna semuanya, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa berjaga dan berdoa. Beraktivitas itu adalah sebuah perjalanan. Jangan lupa andalkan Tuhan dalam seluruh aspek hidupmu, sehingga setiap apa yang kita kerjakan dibuat berhasil dalam nama Yesus. Seperti Yusuf berhasil dalam Kejadian 39 ayat 2 dan 3, karena ada penyertaan Tuhan. Pentingnya penyertaan Tuhan bersama kita, supaya hari-hari hidup kita berjalan bersama dengan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Setialah kepada Tuhan, cintailah kebenaran, dan hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.